tenaga kerja. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang kedua, angkatan kerja. Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau mempunyai pekerjaan. Pengertian kesempatan kerja. Kesempatan kerja menurut ILO adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia bagi tenaga kerja yang tercermin dari jumlah penduduk usia kerja usia 10 tahun ke atas yang bekerja. Jika jumlah kesempatan kerja yang tersedia lebih sedikit dari jumlah angkatan kerja, hal ini akan menimbulkan pengangguran. Kesempatan kerja permanen. Kesempatan kerja permanen artinya kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja temporer artinya kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. B. Pengangguran. Pengangguran dapat diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran yang termasuk ke dalam kriteria mencari pekerjaan adalah penduduk usia kerja yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Sudah pernah bekerja karena suatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha memperoleh pekerjaan. Catatan, waktu kerja menurut UU nomor 13 tahun 2003 adalah A. 7 jam 1 hari dan 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. B. 8 jam 1 hari dan 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. C. 8 jam 1 hari dan lebih 40 hari per minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Penyebab pengangguran. Penyebab terjadinya pengangguran di suatu negara diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. 2. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. 3. Jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencarian kerja. 4. Kompetisi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. 5. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebabkan antara lain perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor, dan sebagainya. 6. Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. 7. Berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. 8. Masih sulitnya arus masuk modal asing. 9. Iklim investasi yang belum kondusif. 10. Tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. C. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses pertumbuhan ekonomi disertai dengan perubahan sikap pelaku ekonomi, kelembagaan, dan struktur ekonomi negara yang lebih baik atau menuju kematangan. Pengalaman negara-negara dunia menunjukkan pembangunan ekonomi dalam pengertian tersebut merupakan proses jangka panjang yang mencakup sekurang-kurangnya 2 generasi dalam kehidupan bangsa atau 50-60 tahun. Peraturan dan UU Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut. 1. Memberdayakan dan mendaygunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan kekurangannya. Pasal 5 UU 13/2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Tenaga kerja dapat diklarifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu
A. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Sebagai contoh dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. B. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dan pengalaman dan latihan, sebagai contoh supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. B. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Sebagai contoh, kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Kualifikasi di atas mendorong pengaturan terkait pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam bab UU 13 tahun 2013 agar kualifikasi tenaga kerja Indonesia dapat semakin baik. Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan, pelaku usaha dan tenaga kerja mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum melalui ikatan atau perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, bersifat tertulis atau lisan dan dilandasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja juga menjadi perhatian demi menciptakan keamanan dan kenyamanan saat melakukan aktivitas pekerjaan. Apabila timbul perselisihan antara pengusaha dan tenaga kerja, maka hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Setiap bentuk perselisihan memiliki cara atau prosedur yang berlaku dan harus diikuti oleh kedua belah pihak, baik itu melalui cara berunding, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan bekerja. 3. Masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia. 1. Banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. 2. Lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. 3. Kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non-formal. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Bicara tentang ketenagakerjaan, tentunya masih banyak lagi yang dapat dijadikan pembahasan. Sekilas pemaparan secara umum mengenai pengertian, peraturan, dan masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.